Perkenalkan, nama saya Friwasa Fahairunisa, absen 15. Saya Gia Nafalin Wihatma, nomor presensi 16. Perkenalkan, nama saya Haji Lutfi Hidayanto, nomor absen 17. Saya Hana Zaratunisa, nomor presensi 18. Perkenalkan, nama saya Hasan Rashid, nomor absen 19 dari kelas 12 MIPA 1. Saya Indrawati Dewi Istiqomah, nomor presensi 20. Saya Intan Nurani, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar Pasal 28H Ayat 1. Pasal 28H Ayat 1 yang menerangkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, setiap orang berhak dan wajib mendapatkan kesehatan dalam derajat yang optimal. Itu sebabnya peningkatan derajat kesehatan harus terus-menerus diupayakan untuk memenuhi hidup sehat. Sakit atau tidaknya, setiap manusia memang memerlukan pelayanan kesehatan. Mereka pada dasarnya ingin tetap sehat jasmani dan rohani. Malah sebagian orang menginginkan derajat kesehatan yang lebih tinggi. Diakui atau tidak, saat ini atau telah terjadi perubahan pola mengenai interaksi antara penyediaan jasa kesehatan dan penerima jasa kesehatan. Pasien tidak lagi semata-mata orang yang sakit atau yang memerlukan pertolongan dokter. Dokter, pasien, dan rumah sakit adalah tiga subjek hukum dalam bidang kesehatan. Ketiganya membentuk hubungan hukum yang subjeknya adalah pemeliharaan kesehatan. Undang-undang kedua yang mengatur mengenai pengelolaan sampah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober tahun 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Andi Malata. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengakui bahwa lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak yang harus diperoleh oleh setiap warga negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam Pasal 5 Undang-Undang ini disebutkan jika upaya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah inventarisasi lingkungan hidup, yang kedua adalah penetapan wilayah ekoregion, dan yang ketiga adalah penyusunan RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini tercantum dengan jelas dalam bab ke-10 bagian yang ketiga pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi yang pertama larangan melakukan pencemaran, yang kedua larangan dalam memasukkan bahan B3 atau bahan berbahaya dan beracun, yang ketiga membuka lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Tentunya, larangan tersebut juga diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas yang terdapat dalam bab ke-15. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 59, maka orang itu tersebut akan dipidana dengan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar. Itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur mengenai pengelolaan sampah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 di Jakarta oleh Bapak Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang ini dibentuk dalam rangka 1. Kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. 2. Ketegasan mengenai larangan memasukkan dan atau mengimpor sampah ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. 4. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. 5.
kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang sistematis, berkesinambungan, dan menyeluruh yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam undang-undang ini juga disebutkan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Kebijakan nasional dan provinsi dalam pengelolaan sampah selanjutnya dapat dirumuskan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pengurangan dan penanganan sampah dari sumber sumbulan sampah itu sendiri. Menurut pasal 9 undang-undang ini, terdapat larangan-larangan dalam pengelolaan sampah. Larangan-larangan tersebut diantaranya memasukkan sampah ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran, membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Pemerintah daerah dapat menetapkan sanksi pidana atau denda terhadap pelanggar ketentuan yang dimaksud pada pasal 9 dalam undang-undang ini. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Peraturan pemerintah ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dijelaskan lebih lanjut bahwa kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah tersebut memuat arahan kebijakan program dan target pengurangan dan penanganan sampah. Peraturan pemerintah ini juga memberikan landasan bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di daerah. Dengan lahirnya peraturan pemerintah ini, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk segera membentuk peraturan daerah terkait dengan pengelolaan sampah. Beberapa fokus dari peraturan tersebut adalah persyaratan sarana dan prasarana sampah sistem desentralisasi, di mana pada area tertentu seperti kompleks perumahan, pertokoan modern, dan kompleks perkantoran harus memiliki fasilitas penanganan sampah. Fasilitas tersebut meliputi paling minim, yaitu memiliki perwadahan yang berbeda, dan pengelolaan sampah jika memungkinkan, untuk mengurangi sebanyak mungkin kebutuhan pengangkutan serta pembuangan sampah ke TPA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 Ayat 3. Tapi sebelum saya menjelaskan mengenai pasal tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai UU nomor 39 tahun 1999. Jadi UU nomor 9 tahun 1999 merupakan UU mengenai hak asasi manusia. Manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, ataupun dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi manusia, manusia juga memiliki kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap manusia yang lain ataupun dengan lingkungannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kembali pada UU nomor 39 tahun 1999, pasal 9 ayat 3. UU tersebut berbunyi, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Lingkungan hidup yang baik dan sehat mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Adanya jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus. Oleh karenanya pula, merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus-menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyihatan lingkungan hidup. Kesimpulannya, apabila masyarakat sudah dapat memahami hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka sesuai dengan hukum serta prinsip ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial, masyarakat seharusnya dapat menuntut terpenuhnya hak tersebut. Masyarakat dapat menuntut hak tersebut kepada pemerintah, baik dari gubernur, bupati, bahkan presiden sekalipun. Mengingat bertambahnya jumlah penduduk atau masyarakat yang berada di sekitar kita, maka konsekuensi yang didapatkan yaitu bertambah banyaknya sampah yang dihasilkan masyarakat itu sendiri. Maka, untuk menanggulangi masalah kelestarian alam, masyarakat juga harus ikut serta dalam pengelolaan sampah. Nah, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, dalam pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dari lapisan yang paling kecil, yaitu adalah RT dan RW. Dan untuk pelaksanaannya pun masyarakat juga membutuhkan bekal. Maka, pemerintah setempat juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan hal tersebut, seperti mengajak, memfasilitasi baik itu material maupun non-material dalam pelaksanaan pengolahan sampah di daerah tersebut. Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah yaitu yang pertama adalah pemilahan sampah yang dapat didaur ulang dan juga sampah yang bisa melebur. Yang kedua adalah pengurangan sampah plastik dengan cara apabila kita berbelanja kita menggunakan tas ataupun keranjang. Yang ketiga adalah mengurangi sampah dapur dengan cara menghabiskan makanan yang kita beli ataupun yang kita masak. Kemudian yang keempat adalah membuat pupuk kompos dan yang kelima membuang sampah pada tempatnya. Bagian terakhir, kesimpulan. Pasal Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang tugas pemerintah dalam pengelolaan sampah dalam proses penegakan HAM dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang telah disebutkan sebelumnya saling berkaitan. Undang-Undang Dasar Pasal 28H Ayat 1 dan Undang-Undang Pasal 9 Ayat 3 Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia berisi bahwa lingkungan yang sehat dan baik adalah hak asasi setiap manusia. Kedua pasal tersebut merupakan dasar terbentuknya undang-undang yang lain yang mengatur tugas dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal ini berisi upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah yang berfokus pada persyaratan sarana dan prasarana penanganan sampah sistem desentralisasi dan juga ketentuan mengenai tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. Pasal-pasal ini berisi bagaimana tugas pemerintah dalam memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu, juga berisi bagaimana peran masyarakat dalam ikut mendukung pemerintah dalam mengelola sampah dan sumber daya agar lingkungan sehat benar-benar dapat terlaksana dan kesejahteraan masyarakat dapat lestari. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memenuhi hak asasi manusia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.